Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai Project Work Performance Domain dalam PMBOK edisi ke-7. Adapun desired outcomes dalam Project Work Performance Domain ini adalah efisiensi dan efektivitas dari sebuah proyek. Kemudian proses-proses proyek yang sesuai dengan proyek itu sendiri beserta lingkungan. Jadi prosesnya itu memang benar-benar align, benar-benar dikerjakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi yang pantas, yang layak, yang sinkron dengan ekspektasi stakeholder, manajemen yang efisien terhadap resources yang bersifat fisikal, manajemen yang efektif dalam hal pembelian, serta bagaimana cara improvisasi kapabilitas tim. Karena kita setiap harinya pasti ada continuous learning dan improvement dari sisi proses. Cara untuk memastikan project work ini benar-benar terjadi sesuai dengan target, sesuai dengan desired outcome kita, yaitu untuk dari sisi efisien dan efektif dari project performance, yaitu adalah status report yang menunjukkan bahwasanya memang pekerjaan itu efektif dan efisien. Jadi kata kuncinya adalah adanya status. Seorang project manager, dia tidak hanya semata-mata melakukan aktivitas manajemen, plan, organize, direct, dan kontrol. Tetapi butuh update status sehingga kita bisa mengetahui secara pasti efektif tidak, efisien tidak. Terkait proses dari proyek tersebut, memang benar-benar proses untuk menyelesaikan proyek tersebut, yaitu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari proyek. Misalkan, proyek tersebut adalah pengembangan sebuah ERP. Tetapi dalam pengembangannya, dalam prosesnya, tim member dia bukan mengerjakan ERP, tetapi mengerjakan misalnya utility, sementara utility ini belum begitu dibutuhkan, belum prioritas untuk menghasilkan ERP tersebut. Jadi harus di cross check kembali prosesnya itu ada melenceng atau tidak. Jadi selain dari itu ada proses audit, yang di audit itu adalah prosesnya. Kemudian ada QA, quality assurance, sehingga relevansi tetap dijaga dan efektif tentunya. Mengenai QA, ada QA, ada QC. Kenapa di sini bukan QC? Karena QC itu adalah fokus kepada outputnya, udah ada keluarannya, baru QC. Sementara QA adalah terhadap proses. Komunikasi dan engagement dengan stakeholder. Di sini tentunya communication management plan, kemudian adanya artefak. Artefak ini berarti dokumen. Ya, notulen dalam komunikasi, dalam meeting itu juga merupakan bagian dari engagement terhadap stakeholder. Ada beberapa ad hoc request. Jadi request tertentu, ada tujuan tertentu dari informasi-informasi yang didapatkan dalam komunikasi. Komunikasi awal dan komunikasi setelah atau dalam proses pengerjaan proyek tersebut bisa jadi ada perubahan. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi yang mengharuskan apa yang dibicarakan di awal itu berubah. Tetapi semuanya tentunya harus dipastikan berada dalam koridor. Nah, itulah tanggung jawab dari project manager untuk terus berkomunikasi dengan stakeholder. Bayangkan kalau komunikasi dengan stakeholder yang dilakukan di awal proyek, setelahnya berhenti, pause selama 1-2 bulan, lalu komunikasi kembali dengan stakeholder, itu potensi terjadi perubahan lebih besar. Tetapi kalau keep komunikasi, terus berkomunikasi dengan stakeholder, misalnya minimal seminggu 1 kali untuk update progres atau menjalin komunikasi, menjalin relasi, nah itu tentunya tidak terjadi misunderstanding yang terlalu besar. Itu manfaatnya. Manajemen terhadap resources yang bersifat fisikal, contohnya adalah material atau mungkin ada scrap, ada waste ya, ada sampah, kemudian atau ada aktivitas rework, bekerja kembali, mengulangi pekerjaan. Biasanya pekerjaan yang berulang kalau 1 kali masih normal, tetapi kalau berulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, berarti itu udah masuk kategori waste. Rework ini bisa aja
resources yang bersifat fisikal, ada wujudnya. Bisa juga yang tanpa wujud. Jadi kalau dalam proyek pengembangan sebuah sistem informasi, modul tersebut atau fitur dikerjakan berulang-ulang. Misalnya di fitur pertama ada function ini. Di fitur kedua, kita buat ulang lagi functionnya. Padahal functionnya kan sama. Bisa aja kita buat sebagai modul atau library. Nah, jadi pengerjaan yang berulang-ulang itu harus diperhatikan, harus dianalisa kembali. Manajemen terhadap procurement. Ini procurement yang berkaitan dengan uang. Nah, project kalau sistem ya mungkin tidak terlalu banyak procurement, tetapi kalau project lapangan pasti terjadi bukan 1-2 kali, tetapi beberapa kali. Jadi butuh lakukan audit terhadap aktivitas procurement. Memastikan yang diberi itu adalah benar-benar yang dibutuhkan. Effective handling of change. Perubahan tidak bisa kita hindari. Perubahan itu adalah sesuatu yang bukan opsional malah. Mau kita bilang mandatory? Iya. Kenapa? Kalau tidak ada perubahan, berarti tidak ada kemajuan. Kalau tidak ada perubahan, berarti behavior dari pelanggan itu-itu aja. Nggak usah memikirkan dari sisi pelanggan. Pikirkan aja diri sendiri. Sebagai seorang pelanggan. Pelanggan itu behaviornya adalah sebelum bertransaksi, sebelum closing, dia akan memikirkan. Dari sisi review, kemudian dari sisi manfaatnya, dari sisi harga. Kalau masih ingat 4P ya, product, price, price, dan promotion. Itu adalah variabel-variabel yang menjadi trigger, yang men-trigger perubahan tersebut. Jadi proyek itu terkadang butuh pendekatan prediktif. Sesuatu yang mungkin bisa berubah atau akan dibutuhkan pencarian kembali, masih butuh tracing atau monitoring, maka kita coba fasilitasi adanya change log. Sehingga pada saat ada terjadi masalah atau lakukan audit, ada penyelewengan atau ada misunderstanding, kita bisa melihat kepada log tersebut. Memastikan apakah ada lari dari koridor atau mungkin ada penyelewengan. Dan tentunya kalau dalam project management kan ada scope, schedule, budget, resource, stakeholder, ada analisa sampai kepada resiko. Nah, dengan adanya change log, kita bisa trace back. Kita bisa melihat, jangan-jangan proyek tersebut dalam pengembangannya itu ada salah kaprah atau mungkin pengembangannya yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, based on log tersebut kita bisa analisa dan segera take action sebelum menjadi masalah besar. Ini merupakan aktivitas adaptif, jadi kita jangan terlalu terpaku. Oke, ini udah fix, tidak akan berubah lagi. Itu nggak mungkin sekali. Perubahan itu pasti ada. Jadi kita harus selalu dan senantiasa bersifat adaptif. Jangan takut terhadap perubahan, tetapi mencintai perubahan. Kapabilitas yang butuh kita improve. Kenapa? Karena ada continuous learning, pembelajaran yang berkelanjutan, dan improvement dari sisi proses. Dari report tersebut, tujuan dari report atau status report adalah kita bisa memahami, kita bisa mengerti, ini sekarang statusnya itu ada error atau tidak, ada aktivitas reward tidak. Kalau aktivitas reward, berarti velocity, kecepatan pengembangan proyek tersebut pasti melemah, menurun. Jadi apalagi kalau penyajian statusnya dalam bentuk grafik, itu lebih mudah lagi kita lihat. Karena kalau secara visual, lebih mudah menginterpretasikannya dibandingkan kalau menggunakan kata-kata. Jadi pelaporan dalam bentuk status, itu tujuan selain kita ingin tahu efektif dan efisiensinya, kita juga bisa tahu apakah error tersebut bertambah, atau mungkin adanya waste, sehingga butuh dilakukan reward secara terus-menerus. Kalau ada reward, ada waste, maka kita harus segera cari tahu root problemnya, akar masalahnya. Setelah dapat, kita langsung solve, dan kecepatan penyelesaian proyek itu pasti lebih terjamin. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk memeriksa outcome yang ingin dicapai dalam project work performance domain. Semoga pemaparan saya bermanfaat dan bisa diterapkan. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.